seorang hamba yang dia ini sepanjang hidupnya bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan bertauhid, wafat dalam keadaan Islam. Itu kan ungkapan gembira, kreativitas umat Islam dalam mengungkapkan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibikinlah tradisi maulid. Saya pernah katakan, biar kita nggak ribut, bentar lagi mau maulid. Sekarang Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang namanya peringatan perayaan maulid itu tradisi, bukan ibadah. Jangan terpengaruh dengan kata-kata nggak boleh nambah-nambahin ibadah yang nggak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabiin. Memang tidak ada. Ini bukan ibadah, ini tradisi. Sekarang bagaimana Islam menilai tradisi? Sama seperti tradisi 17 Agustus lomba, sama seperti itu. Hanya saja bagaimana Islam memandang tradisi. Kalau tradisi isinya itu ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, maka berpahala. Seperti umpamanya tradisi 17 Agustusan kumpul bareng, baca doa, baca Yasin, atau mengadakan lomba tilawatul Quran, ada baca Al-Quran, maka ya berpahala tradisi itu. Begitu juga tradisi maulid Nabi, kumpul berjamaah, kemudian dengar pengajian, kemudian memuji Nabi Muhammad, kemudian membaca sejarah Nabi Muhammad, itu semuanya diperintahkan, maka tradisi ini berpahala. Itulah kita menyikapi tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suwaibah ini yang dimerdekakan oleh Abu Lahab akan menjadi ibunda susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang kita kaji ini disebutkan, wa awwalu man arda'athu minal maradhi'i ba'da ummihi sallallahu alaihi wasallam Suwaibatu maulatu Abi Lahab bila bani ibnin laha yuqalu lahu Masruh wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah bin Abdul Muttalib wa arda'at ba'dahu Aba Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ini pembahasan baru, yaitu wanita-wanita yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa wanita pertama yang menyusui Rasulullah? Adalah ibundanya sendiri, yaitu Siti Aminah selama 7 hari. Kemudian setelah itu disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab yang kemudian dimerdekakan. Sekali lagi karena membawa kabar gembira kepada tuannya Abu Lahab akan kelahiran keponakannya, yaitu Muhammad laki-laki. Kemudian ini ada kesamaan antara syukurannya Abu Lahab dengan keringanan siksanya Abu Lahab. Abu Lahab diringankan siksanya dengan menghisap air begini. Kenapa? Karena budaknya itu dimerdekakan, kemudian menjadi ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusu Rasulullah sama Suwaibah. Abu Lahab seakan-akan menghisap juga. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kemudian Suwaibah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yang namanya wanita kalau menyusui, air susunya itu keluar, berarti ada anak. Nah, saudara susunya Rasulullah saat itu namanya Masruh, yaitu anaknya Suwaibah. Jadi kalau ditanya siapa saudara susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masruh. Kemudian setelah disusui oleh Suwaibah beberapa hari, dalam riwayat cuma 3 hari, ibundanya 7 hari. Kemudian ada sebuah tradisi di kota Mekah, yaitu jika wanita mempunyai anak, baru melahirkan anak, maka mereka mencari wanita-wanita desa untuk menyusui anak-anaknya. Berharap supaya apa? Supaya dengan air susu wanita-wanita pedesaan, maka anaknya itu tubuhnya kuat, otaknya cerdas, dan bahasa Arabnya itu lebih fasih. Itu tradisi orang Mekah. Karena Mekah itu kota ramai, banyak dari orang-orang luar yang datang. Artinya bahasanya terkontaminasi. Bahasa Arabnya kadang tidak murni, tidak fasih. Kemudian juga karena perkotaan, maka udara tidak seperti yang di desa. Udara bersih otomatis membuat tubuh lebih kuat. Nah, itulah alasan mereka, orang-orang Mekah, setiap punya anak cari wanita pedesaan untuk menyusui anaknya. Nah, sudah menjadi tradisi seperti ini, maka ada satu desa, namanya desa Bani Sa'ad. Desa Bani Sa'ad. Ini saat itu desa Bani Sa'ad ini sedang tertimpa kekeringan parah. Tidak ada desa yang lebih parah keringnya separah dari desa Bani Sa'ad. Itu yang paling parah. Nah, saat itu wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini keluar. Wanita-wanita yang otomatis dia ini sedang menyusui. Dia keluar dari desanya menuju kota Mekah untuk mencari anak-anak yang disusuinya dengan imbalan, dengan bayaran. Beberapa wanita, rombongan kafilah masuk kota Mekah. Nah, Siti Halimah ini diceritakan secara rinci oleh penyusun kitab Ar-Rahiqul Maktum ini. Diceritakan secara rinci karena bahasa Arabnya panjang, ya. Karena waktu saya langsung terjemahkan saja. Di antara wanita dari Bani Sa'ad yaitu Siti Halimah. Makanya sukunya itu As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah karena dari kampung Bani Sa'ad. Sekali lagi, kampung itu kampung yang paling parah kekeringannya. Kambing-kambingnya kurus, tidak mengeluarkan susu. Ontaknya juga begitu sama, kurus, tidak mengeluarkan susu. Binatang ternaknya juga sama, karena tidak ada rumput hijau, kering kerontang. Di antara wanita yang keluar ke Mekah untuk mencari anak untuk disusuinya dengan imbalan, yaitu Siti Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya dan juga bersama anaknya yang sedang disusui. Anaknya yang sedang disusui karena mau menyusui, jadi ada anaknya. Siti Halimah menceritakan, kami ini kondisinya parah, onta kami sangat kurus, tidak mengeluarkan susu. Dan kami menaiki keledai yang berwarna putih. Keledai yang berwarna putih, yang dia ini juga kurus, sehingga kami tidak bisa menaikinya dan berjalannya sangat lamban. Wanita-wanita yang lain sudah berhasil sampai ke Makkah, kami belum sampai. Akhirnya kami terlambat. Lihat. Ini cerita Siti Halimah. Kemudian wanita-wanita rombongannya Siti Halimah As-Sa'diyah itu, mereka tahu
di Mekah ada bayi yatim, yaitu Muhammad. Mereka nggak ada yang mau ngambil itu bayi. Kenapa? Karena yatim nggak ada bapaknya, nanti upahnya duitnya dari mana? Sedangkan kondisinya Siti Aminah itu miskin. Mereka nggak ada yang mau ngambil bayi Muhammad karena nggak ada bapaknya, artinya nggak ada yang bayar dia, nggak ada yang bayar wanita yang nyusuin. Kami terlambat, kami masuk Mekah, teman-teman kami para wanita sudah ada bayi yang diambilnya, yang disusuinya, dan kami nggak mau ngambil bayi Muhammad karena nggak ada bayarannya, kata Siti Halimah. Akhirnya suaminya mengatakan, ayo kita nggak ada pilihan lagi, sudah nggak ada pilihan lagi, sudah nggak ada bayi lagi kecuali bayi itu, sudah kita ambil saja, ngambil berkahnya saja, karena kita berbuat baik sama orang, berbuat baik sama orang, mudah-mudahan dapat berkah, kata suaminya. Dan saat itu kata Halimah, padahal susu saya ini nggak keluar karena saya lapar, susunya sedikit, saya lapar, saya mengandalkan susu dari onta saya yang saya bawa, susu dari onta saya nggak keluar juga, dan anak saya semalaman dia nggak tidur, nangis. Akhirnya kata suami saya, ambil saja itu anak, berharap supaya apa? Supaya dapat berkah. Akhirnya Siti Halimah masuk ke rumahnya Siti Aminah. Kemudian Siti Halimah menawarkan untuk menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bayi. Kemudian ketika digendong, baru saja digendong, ini ceritanya panjang, yaitu Siti Halimah, begitu saya gendong ini bayi, saya merasakan kenikmatan, saya merasakan ketentraman, yang rasa takut nggak ada duit, nggak ada bayaran itu hilang semuanya, dan tiba-tiba ya air susu saya banyak, air susu saya banyak. Ini lihat, ini namanya irhasat, artinya apa? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih bayi. Kemudian keluar susunya, disusuilah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disusuinya juga anaknya. Dan kemudian anaknya itu tidur nyenyak, tentram, jangan nangis lagi. Kemudian datang kepada suaminya, yang suaminya menunggu bersama dengan ontaknya dan keledainya. Begitu Siti Halimah menemui suaminya dan melihat ontaknya yang kurus gak keluar susu itu, tiba-tiba ontaknya menjadi gemuk, kemudian langsung mengeluarkan susunya. Saya minum itu susu onta dan suami saya, dan keledainya itu juga menjadi kuat. Akhirnya saya naik ke keledai tersebut, suami saya naik onta tersebut, kemudian berangkat. Wanita-wanita teman-temannya Siti Halimah itu sudah berangkat arah pulang duluan, sudah jauh, tapi dibalap oleh Siti Halimah dan suaminya. Sehingga wanita-wanita itu mengatakan, "Hai Halimah, itu onta sama keledai yang kamu bawa dari waktu berangkat." "Iya, ini onta yang saya bawa." "Kok sudah berubah seperti itu?" Dijawab, "Ini adalah barokah dari anak ini." Ketika balik ke kampungnya, kampung Bani Sa'ad, ingat, kampung Bani Sa'ad kampung yang paling parah kekeringannya. Sampai ke kampung Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad jadi kampung yang subur, karena di situ ada Nabi Muhammad SAW, keberkahannya dirasakan. Dan kambing-kambingnya Siti Halimah jadi gemuk semuanya, mengeluarkan susu semuanya. Begitu juga kalau ada orang yang sakit di kampung Bani Sa'ad, mendatangi rumah Siti Halimah, minta dipegang oleh tangan mungil Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya manusia, kalau ada binatang ternaknya yang sakit, ontaknya, kambingnya, keledainya mereka
mereka datang ke rumahnya Siti Halimah, tangan Nabi Muhammad memegang itu binatang ternak, saat itu juga sembuh dari penyakitnya. Ini keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meletakkan Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kita dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan sholawat, dengan sejarah Nabi, maka rumah kita akan berkah. Tempat di mana saja di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebut akan barokah. Diri kita tanamkan sunnah Nabi, berkah. Tempat ibadah kita dimeriahkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, tempat ibadah itu akan berkah. Anak kita kenalkan kepada Nabi Muhammad, maka anak kita akan berkah. Semua yang nyambung dengan Nabi Muhammad SAW akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita, pernyataan kepada kita dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya di antara kalian, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kalian hadirkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang dirasakan oleh Siti Halimah dan siapa saja yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Siti Halimah ini menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disapih. Ketika akan dikembalikan, Siti Halimah merasa berat, minta izin lagi supaya Rasulullah itu diasuh oleh Siti Halimah, dan kebetulan di Mekah ada wabah penyakit, maka ibundanya Siti Aminah mengizinkan Rasulullah Nabi Muhammad untuk dibawa lagi sampai usia 4 tahun. Di situ ada peristiwa kenapa Nabi Muhammad dikembalikan ke ibundanya, ada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan kita kaji pada pertemuan di bulan yang akan datang, yaitu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Semoga panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam pengajian, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna biman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada bayi-bayi yang bersama anak Zubair dan juga saudara bingung Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad SAW saya belum dijelaskan kami dengan apa yang beliau bicarakan untuk kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus, sekalian saya mau menambahkan perbedaan bicaranya Rasulullah dengan bayi-bayi yang lainnya. Tadi kan kita sudah tahu bayi-bayi yang berbicara yang saya sebutkan ada 4. 1, bayi yang berkaitan dengan cerita Juraij. Itu berbicaranya adalah mensucikan Juraij dari tuduhan dia ini berzina dengan wanita nakal dan memberitahu bahwasannya bapak dari bayi tersebut, ya kan? Kemudian yang kedua, bayinya anaknya Siti Masitoh, berbicaranya adalah memerintahkan ibunya jangan mundur, maju, nyemplung, jangan takut. Kemudian yang ketiga, bayi Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Membersihkan ibundanya, mensucikan ibundanya dari tuduhan zina. Dan bahwasannya
Beliau ini Nabi Isa ini nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bicaranya apa? Yaitu zikir. Jalalu Rabbil Rafi' Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah yang membuat Nabi Muhammad lebih unggul daripada yang lainnya. Yaitu apa? Kata para ulama, ini menjadi sebuah bukti bahwasannya Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat tidak pernah terlepas dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah tampakkan awalnya. Allah tampakkan awalnya dengan kalimat Jalalu Rabbir Rafi' Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya aku ini tidak pernah terlepas dari berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.